Yo minasan, selamat datang di channel Rev Anime. Pada video kali ini kita akan membahas full review One Piece chapter 1141 yang dimana Loki udah dibebaskan. Dan gila sih emang, di akhir chapter kalian emang harus tengok boy, gokil emang. Langsung ngamuk cok Loki. Nah, apa aja yang terjadi di chapter itu? Berikut langsung aja kita bahas dan gak lama-lama bacotnya. Oke, ambil posisi santuy, siapkan kacang dan kopi, dan berikut langsung aja. One Piece chapter 1141 berjudul Seorang Wanita Tua. Dan untuk gambar sampulnya masih melanjutkan perjalanan Yamato yang udah memasuki volume ke-27. Yang di gambar sampul kali ini Ulti melihat anak buah Wushu sedang memukuli Pack One. Chapter dimulai dengan Rod dan Nami membawa para penjaga raksasa kembali ke desa. Nami kemudian mengeluh karena dia tidak menemukan harta karun di dalam kastil. Lalu kemudian Rod menenangkannya karena takut para penjaga akan mendengar kata-kata Nami. Kemudian berpindah ke Ripley dan Franky yang melanjutkan tur pohon harta karun Adam mereka. Franky mengatakan jika ada lebih banyak hal di pohon Adam yang layak dilihat daripada yang pernah dibayangkannya. Lalu Ripley menjelaskan jika para raksasa telah tinggal di atas cabang-cabang pohon besar itu. Dan itulah sebabnya ada sejarah yang kaya yang terkait dengan masing-masing dari mereka. Dan tiba-tiba Franky melihat ada cabang pohon Adam yang besar yang telah ditebang. Wow, apa itu? Tanya Franky. Ripley menjawab, dulu ada sebuah desa bernama Haugen di cabang itu. Tapi suatu hari petir menyambar desa itu dan membakarnya. Api adalah masalah yang besar bagi pohon Adam. Begitu dinyalakan, apinya tidak akan padam. Untuk mencegah api menyebar ke cabang-cabang lain, kami harus memotong seluruh cabang beserta desa yang terbakar di atasnya. Franky lalu menjawab, itu pasti sangat buruk. Legenda Adam, kurasa ini adalah sesuatu yang tak terelakkan saat pohon menjadi tua. Ripley lalu menjawab, kita dapat mengatakan jika petir dan api adalah satu-satunya kelemahan Elbaf. Kemudian beralih ke desa barat. Nami kembali ke pesta dan dia berbicara dengan Usopp yang udah mabuk. Saat melihat Nami, Usopp pun berkata, "Hei Nami, kau kemana saja? Dan aku tidak melihat Luffy dan Zoro dimanapun." Nami kemudian menjawab, "Aku tidak tahu, mungkin mereka sedang menjelajah." Usopp kemudian menjawab lagi, "Begitu ya, bagus sekali." Dan tiba-tiba Jarul tiba di tempat meja Nami dan Usopp berada. Usopp lalu berkata, "Hei Jarul, lihat navigator jenius kita di sini." Jarul pun menjawab, "Cantik sekali." Usopp lalu membalas lagi, "Ah, dasar kakek mesum. Ngomong-ngomong, kamu tipe apa?" Jarul pun menjawab, "Dasar bocah. Tipeku, wanita tua." Usopp kemudian melompat dan menghantamkan pedang ke kepala Jarul yang membuatnya sangat sakit. Usopp lalu berkata, "Mana mungkin ada orang seperti itu. Kau yang tertua di seluruh dunia." Hahaha, kata Usopp yang udah mabuk. Lalu kemudian berpindah ke Nami yang duduk di sebelah Jinbe sambil melihat Usopp yang sedang mabuk. Nami kemudian tersenyum dan berkata jika Usopp dan Luffy sudah bahagia karena mimpi mereka untuk datang ke Elbaf telah tercapai. Kemudian sementara itu, Sanji menyadari jika Ger tidak hadir di pesta, jadi dia mulai mencarinya. Dan kita berpindah ke tempat Rod yang membawa penjaga raksasa untuk dirawat oleh Ger. Ger kemudian mencoba bertanya kepadanya apa yang telah terjadi, tetapi Rod mencoba menyembunyikan kebenaran darinya. Dan pada akhirnya Ger menghajar kembali Rod hingga membuatnya babak belur. Kemudian berpindah ke Luffy dan Zoro. Mereka telah berada di Underworld dan menemukan Loki dalam kondisi hampir mati. Luffy kemudian mencoba membuka rantai itu, tetapi itu terbuat dari borgol batu laut sehingga dia menjadi lemah begitu menyentuhnya. Kemudian Luffy dan Zoro pun berdebat. Zoro berkata belum aman untuk melepaskan Loki. Dia perlu bicara dengan Loki terlebih dahulu untuk menentukan orang seperti apa dia. Zoro kemudian berjalan ke arah Loki dan menendang lukanya. Loki pun menjerit kesakitan. Zoro kemudian berkata, "Baiklah, jadi luka ini tidak palsu ya?" "Hei, dia hampir mati tahu," ucap Luffy. Zoro menjawab, "Jika dia mati, maka takdirnya hanya sampai di situ saja." "Oi, kau jahat sekali," ucap Luffy. Kemudian Zoro setuju untuk melepaskan rantainya, tetapi dia akan membiarkan satu borgol di pergelangan kaki Loki tetap utuh.
Luffy kemudian berkata jika dia akan pergi untuk menjemput Chopper. Tetapi karena perpustakaan burung hantu itu terlalu jauh, maka sebaiknya mereka memanggil dokter desa sebagai gantinya untuk merawat Loki. Zoro kemudian menjawab, "Hei, itu akan membuat para raksasa akan marah jika mereka tahu kita akan melepaskan Loki, dan kita pasti akan diusir." Luffy kemudian berkata jika dia tidak peduli, dia akan tetap memanggil dokter dari desa. Luffy juga berkata jika mereka perlu mendapatkan daging karena tak ada yang bisa pulih jika mereka tidak makan daging. Zoro lalu menjawab dan melihat binatang-binatang yang kalah di dekat Loki. "Hei Luffy, kau punya banyak daging yang tergeletak di sana." Luffy pun jadi marah. "Jangan pernah katakan itu lagi. Mereka adalah teman-temanku. Aku akan berburu sesuatu yang lain di dalam pegunungan." Zoro menjawab, "Mereka itu semua daging loh, pakai itu saja." Luffy pun jadi marah. "Kau jelas tidak memakan teman-temanmu, bodoh." Zoro pun berkata lagi, Oke, akulah yang salah." Dan saat Luffy hendak menuju kembali ke desa, dia mendengar sesuatu datang dari langit. Mereka pun melihat ke arah langit dan melihat Hajrudin dan para krunya serta juga ada Sanji jatuh dari langit dengan sebuah kapal. Dan ternyata Hajrudin telah mendengar semuanya dari Rod dan bergegas turun untuk menghentikan Luffy dan Zoro. Namun karena mereka terburu-buru, kru Hajrudin pun tidak menggunakan lift biasa dan menaiki kapal untuk turun. Tapi akhirnya kapal itu jatuh karena tidak ada awan pulau di tingkat bawah. Dan lalu di halaman ganda yang luar biasa, Luffy menggunakan Gomu Gomu no Fusen untuk membantu mereka semua. Tubuh Luffy membengkak begitu sangat besar untuk menghentikan kapal itu. Hajrudin menangis melihat Luffy karena telah membantunya, tapi kapal itu memantul karena badan Luffy yang terlalu besar dan mereka semua terjatuh lagi. Dan lalu mereka pun berhasil bertemu dengan Luffy setelah mencarinya, dan di sini mereka terluka parah akibat kejadian itu. Dan kemudian mereka berterima kasih kepada Luffy atas bantuannya karena jatuh dari ketinggian itu berarti adalah kematian. Dan kemudian Hajrudin meminta Luffy untuk tidak melepaskan Loki. "Tolong topi jerami, pikirkan lagi kembali keputusanmu untuk melepaskan Loki. Kau tak boleh percaya pada Loki, dia licik dan kejam, dia jahat, penjahat yang tak bisa dimaafkan. Kita mengenalnya sejak dia masih bocah nakal, jadi dia mengatakan sesuatu yang menyenangkan, itu pasti hanya rencana jahat dan kejam. Dia adalah pria jahat yang dengan santainya membunuh seseorang yang dia sebut teman kemarin. Dia itu adalah musuh dunia." Tapi Zoro kemudian berkata, "Hei, sepertinya agak terlambat untuk itu." Mendengar hal itu, Hajrudin pun kaget. Dan di halaman ganda yang benar-benar epik cuy, kita melihat Loki telah terbangun. Meskipun dia masih memiliki satu borgol di pergelangan kakinya. Loki berada tepat di depan Luffy dan tampak dia sangat marah. Ukuran Loki sangat begitu besar, Luffy bahkan tampak seperti semut di sebelahnya. Melihat hal itu, kru Hajrudin pun sangat terkejut. Itu Loki. Dan kemudian Luffy juga terkejut. Apa dia seharusnya sedang pingsan? Dan kemudian Hajrudin menatapnya dengan menantang. Sementara itu Loki meraih senjatanya yang ada di dekatnya dan tersenyum jahat di wajahnya. Hajrudin pun lalu berteriak, "Berhenti Loki!" Dan lalu Ragnir yang berarti guntur besi. Nah, dan inilah akhir dari chapter 1141. Oke, sekian dulu ya. Bye-bye.